Sudah 3 kali Raja Salman yang saya tahu, yang saya dengar berita yang sampai pada saya, beritanya, ya tolong ada seseorang yang saya tugaskan untuk selalu mengamati apa yang terjadi di sana. Terakhir beliau kirimkan berita pada saya. Ya, Bapak Ibu dan mati Allah, Uzma guru kita ini pernah dikirim WA. Nah, di WA, bukan WA, SMS. Yang SMS yang belum dapatkan saat itu tahun 2015. Tahun 2015 berita sampai pada beliau. Ada seseorang warga negara Indonesia sudah 20 tahun tinggal di Madinah. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Beliau ceritakan, saya orang Indonesia, saya sudah 20 tahun tinggal di Madinah. Saya sedang belajar ilmu hadis. Kebayang 20 tahun tinggal di Madinah, serasa sudah menjadi penduduk Madinah. Beliau belajar ilmu hadis, banyak semua ulama ahli hadis Madinah beliau hafal. Nah, saya bersahabat Ustaz dengan seorang laki-laki yang mulia. Semua ulama ahli hadis di Madinah ini yakin beliau inilah Imam Mahdi. Semua ciri-ciri Al-Mahdi baik secara fisik dan segi akhlak ada pada orang ini. Dan beliau namanya pun sama dengan nama yang disebutkan Rasulullah, Muhammad bin Abdullah. Perkiraannya itu, cuma nggak disebutkan ya. Kalau tidak salah Muhammad bin Abdullah. Nah, tapi beliau menolak. Aku bukan Imam Mahdi, aku hanya orang Madinah saja. Ada ulama lain, si fulan lebih berhak daripada saya, si fulan lebih berhak daripada saya. Subhanallah. Rasulullah SAW menjelaskan ketika 7 ulama dunia berkumpul di tanah suci Mekah setelah ibadah haji selesai. Artinya masih di musim haji. 7 ulama dunia ini mencari-cari di mana mau Imam Mahdi di Mekah. Maka mereka mengatakan pada Imam Mahdi, "Ibsit yadaka anta al-Mahdi alladhi ba'asallahu mujaddidan li hadaddin fi akhir zaman nusratan min Allah li hadhihi al-ummah." Engkau adalah Al-Mahdi yang Allah utus sebagai pertolongan dari Allah untuk umat akhir zaman ini, untuk menangkis semua fitnah dan menyelamatkan umat manusia. Apa jawaban beliau? Lastu Mahdiyan, aku bukan Imam Mahdi. Ana ihda minal ansar, aku adalah salah satu orang dari orang-orang Ansar Madinah. Beliau menolaknya. Dan orang ini pun sama, Ustaz. Ustaz, ini adalah SMS saya. Setelah ini akan saya hapus dan akan saya buat nomor ini. Ini SMS saya yang pertama dan terakhir untuk Ustaz. Banyak hal diceritakan oleh beliau tentang orang ini. Saat itu beliau ceritakan, orang yang diduga Imam Mahdi itu usianya di tahun 2015 adalah 35 tahun. Sekarang tahun 2019, berarti usianya berapa? 39 tahun. 2020 usianya berapa? 40 tahun. Rasulullah SAW menyebutkan Al-Mahdi akan diutus sebagai Al-Mahdi di usia 40 tahun. Allah akan mengutusnya di usia aku diutus menjadi Nabi dan Rasul. Jadi usianya sama dengan Rasulullah. Apakah tahun depan Imam Mahdi diutus? Allahu a'lam bishawab. Bapak Ibu rahmati Allah, kita mendapatkan berita seorang pengawal Raja Salman meninggal dunia. Betul? Itu pengawal bernama Mayor Jenderal Abdul Aziz Al-Fagham. Beliau orang terkuat. Allah kirimkan beliau ini untuk melindungi Raja Salman. Qadarullah beliau meninggal dunia. Informasi yang beredar di media kalau beliau terlibat adu mulut dengan seorang teman yang kemudian Bapak Ibu beliau tertembak. Berita yang saya dapatkan dari Saudi sana tidak seperti itu. Sudah 3 kali Raja Salman yang saya tahu, yang saya dengar berita yang sampai pada saya, beritanya, ya tolong ada seseorang yang saya tugaskan untuk selalu mengamati apa yang terjadi di sana. Terakhir beliau kirimkan berita pada saya, sudah 3 kali Raja Salman berupaya untuk ditembak. Ada 3 putra mahkota yang saat ini sedang menunggu kematian Raja Salman, termasuk putranya sendiri. Hal ini membenarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Yaktatilu thalathatu inda kanjikum, akan berperang 3 orang laki-laki di sisi Ka'bah kalian. Jadi Ka'bah nanti sekitarnya akan terjadi berdarah-darah, akan dipenuhi oleh darah. Pertumpahan akan terjadi di tanah suci Mekah, pertumpahan darah. Qulum ibnu Khalifatin, 3-tiganya anak raja. Ya, tidak disebut raja atau khalifah di sana artinya raja.
karena tidak ada khalifah sebelum Imam Mahdi. Ya. Tsumma la yasilu ila wahidin minhum, tapi mereka tidak berhasil menjadi raja karena yang akan dipilih memimpin adalah Imam Mahdi. Jadi apabila seorang raja disebutnya Kanzun itu Ka'bah kan, berarti Saudi Arabia, dan kita tahu Raja Saudi yang terakhir Raja Salman. Nah kalau Raja Salman ini meninggal dunia, maka 3 putra mahkotanya akan berebut kekuasaan. Ada 3 orang yang terkuat hari ini. Yang pertama ada Muhammad bin Salman, putranya sendiri. Yang kedua ada Muhammad bin Nayef. Yang ketiga ada Mutif bin Abdullah. Harusnya putra mahkota jatuh pada adik Raja Salman, Mukrim bin Abdul Aziz. Namun Mukrim bin Abdul Aziz meninggal dunia ketika helikopter yang ditumpanginya jatuh. Ada yang menembak dan jatuh sehingga beliau pun meninggal, meledak. Helikopternya meledak dan beliau pun meninggal dunia. Nah kemudian juga ada versi lain. Ternyata muncul satu orang yang juga ini pangeran juga, putra mahkota, Khalid bin Farhan, sekarang berada di Jerman. Di dalam harian Detik News diberitakan bahwa Khalid bin Farhan ini menyerukan untuk mengkudeta Raja Salman dan putranya. Jadi panas sebetulnya sekarang Bapak Ibu ini di Mekah ini ya. Nah, apakah ini yang disebut dengan Zalazil wal Fitan yang akan tiba di Najd, terjadi di Najd di akhir zaman? Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, itu beritanya sampai pada saya 3 kali Raja Salman itu ditembak. Yang pertama itu tidak berhasil ya. Beberapa orang dari askarnya menggerbek orang yang akan menembak Raja Salman. Begitu kelihatan kecurigaan, dideketin. Begitu dia memasukkan tangannya mengambil senjata, digerebek, langsung dilumpuhkan. Selamat tuh Raja Salman. Yang kedua, berita yang sampai pada saya bahwa betul-betul itu penembakan terjadi, tapi pelurunya nyasar ke atas. Qadarullah, Allah selalu melindungi Raja Salman. Ya, pelurunya ke atas ke belah kanan. Lalu Raja Salman kemudian diamankan, dibawa ke bunker. Ini tidak diviralkan beritanya, karena ini akan menjadi luar biasa berita yang besar. Nah yang ketiga ini yang kemarin, yang saya dengar ya berita yang sampai pada saya, ini betul-betul ditembak. Saat itu Abdul Aziz Al-Faghom jeli dia, orang ini kayaknya membawa senjata. Maka saat itulah kemudian Abdul Aziz Al-Faghom yang bergelar Mayor Jenderal ini, yang juga pernah menjadi pengawal pribadinya Raja Abdullah kakak Raja Salman, dengan sigap melindungi Raja Salman, maka peluru pun menembus tubuhnya. Andaikan tidak ada ini, Masya Allah, qadarullah, andaikan tidak ada Al-Faghom, Raja Salman akan tertembak. Maka peluru bersarang di tubuh Abdul Aziz Al-Faghom. Ya, wafatnya Abdul Aziz Al-Faghom ibarat Rasulullah kehilangan Hamzah bin Abdul Muthalib. Karena ini orang terkuat dan terbaik yang keberadaannya membuat susah orang-orang yang membenci Raja Salman untuk melukai Raja Salman. Sekarang Raja Salman sudah kehilangan pengawal terbaik. Apakah ini isyarat Raja Salman akan terbunuh tahun depan? Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu? Masih ada waktu? Baik, kembali ke laptop Bapak Ibu ya. Kembali ke laptop. Laptopnya di sebelah sana Bapak Ibu. Saya kembali ke sini.